Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Semoga nabiyina Adam wa ummina Hawa wa dzurriyyati ila yaumil qiyamah. Semoga muslim hadzal kitab syarih Hijarunji wa syarih Ibrahim bin Ismail wal masyayikhina wa man talaba fi hadzal majlis wa alim syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'allim. Yakni minggu kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan ilmu, ya. Keutamaan ilmu, betapa mulianya ilmu dan segala bentuk pujian-pujian yang ditujukan kepada ilmu, ya. Maka kali ini kita lanjutkan, kelanjutannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala musannif rahimahumullah, kama kila kaya oleh den ngendikaake, kama kila kaya oleh den ngendikaake Muhammad bin Hasani ibni Abdillah maring Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah, apa sen den ngendikaake apa syi'run syair. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Ta'allam fa innal ilma zainul li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Ta'allam belajar sira. Fa innal ilma mongko setuhune ilmu iku zainun dadi pepaes li ahlihi maring ahline ilmu. Wa fadlun lan dadi keutaman. Wa inwanun lan dadi tetenger utawa tandha li kullil mahamidi maring saben-saben tingkah kang pinuji, perbuatan yang terpuji, ya. Sebagaimana makalah yang berupa syair, ya, dari beliau Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdillah, beliau mengatakan bahwa ta'alam fa'inal ilma, belajaro sinau golek ilmu sira. Jadi kita disuruh untuk mencari ilmu, golek ilmu. Kenapa? Karena fa'inal ilma, sesungguhnya ilmu itu adalah zainun, sebagai penghias, ya, li ahlihi, kepada ahlinya ilmu, kepada jadi orang yang mencari ilmu, kepada orang yang berilmu. Jadi istilah belajar itu kalau kita klarifikasi, ya, istilah belajar itu ya dari kita belum bisa menjadi bisa, bahkan dari kita bisa sudah bisa masih dituntut lagi untuk belajar lebih lagi. Maka ketika istilah belajar itu kita masukkan ke dalam hukum wajib, ini sudah pas, karena ketika orang tersebut sudah mengantongi keilmuan, mempunyai ilmu, maka itu akan bermanfaat, akan berguna bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Kenapa? Karena ilmu ketika sudah merasuk, sudah menjadi satu dengan jiwa kita, maka ilmu itu akan menjadikan penghias, akan menghiasi hidup kita, akan menghiasi diri kita dan keluarga kita. Kok bisa begitu? Ya, kita bisa melihat ketika kita melihat ada orang yang berilmu, maka dari segi apapun yang dia kerjakan, dia lakukan, ya, maka akan membuat dia semakin tinggi derajatnya. Wa fadlun, selain menjadi penghias bagi diri dan keluarganya, ahlinya, wa fadlun, dan menjadi sebuah keutamaan, sebuah anugerah kehormatan. Dia mempunyai ilmu, otomatis dia menjadi orang yang diberikan kehormatan, anugerah. Wa inwanun likulil mahamidi. Selain itu, ilmu itu, orang yang mencari ilmu dan orang yang bahkan mencari ilmu dan mempunyai ilmu itu akan menjadi tanda atas perbuatan baik dia, ya. Jadi ketika enek wong sing golek ilmu di SMP gelem mondok, apalagi mondok untuk suwi, ya, tenanan, nah, itu dia akan sudah menjadi tanda bahwa dia itu termasuk orang-orang yang mempunyai kelakuan atau tingkah laku yang terpuji, baik. Kok bisa demikian? Sebab ilmu itu akan menjadikan dia betul-betul orang yang mempunyai perilaku baik.
contoh yang paling penak. Ketika dia dulu belum belajar ngaji, belum belajar ilmu agama, dia belum bisa sholat, belum bisa wudhu, ya, belum bisa sholat, belum bisa wudhu, belum mengerti batal, halal, haram dan sebagainya, belum mengerti. Ketika dia sudah mengetahui tentang itu, hukum secara hukum fikihnya, hukum syariahnya sudah mengetahui, maka dia akan menjalankan yang namanya ibadah wajib, sholat. Sholat dikerjakan. Nah, ketika sholat dikerjakan, yang dulu ketika dia belum mengerti tentang hukum, belum mengerti tentang sholat dan sebagainya, dia masih mengerjakan perbuatan yang tidak terpuji, yang dilarang, contoh mencuri, ya, menjamret dan sebagainya. Ketika dia sudah mengetahui, tanda kutip, dia belajar ilmu agama, mulai hukum, sholat dan sebagainya, terus dia jalankan kewajiban dia sebagai seorang muslim, sholat dan sebagainya, maka dia akan tahu. Apalagi ketika sholatnya, misalkan ibadah sholatnya itu betul-betul bisa menjadi patokan, ya, sholatnya diterima atau tidak. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini. Jadi sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi nek wong sholat kok sholatnya belum bisa mencegah perbuatan dia, kelakuan dia yang tidak baik, berarti sholatnya itu masih dipertanyakan. Ini bisa menjadi tolok ukur. Contohnya ya, tolok ukur ibadah sholat kita itu sudah baik apa belum. Maksudnya bagaimana? Karena kita kebanyakan kita tahu orang itu sholat tiap hari, tapi perbuatan maksiat jalan terus. Merampok, berjudi, berzina dan sebagainya jalan terus. Apa bedanya? Sementara hakikatnya sholat itu bisa mencegah. Hikmah dari sholat di antaranya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kok dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Berarti ketika dia melakukan sholatnya belum bernilai di hadapan Allah. Nah, dengan keilmuan kita, ya, kita membahas tentang ilmu tentang sholat, bagaimana bisa khusyuk, bagaimana sholatnya secara kacamata fikihnya, syarat rukunya terpenuhi, terus kita tingkatkan dengan hakikatnya sholat, ya, hikmah sholatnya, itu hatinya kita bagaimana bisa istighfar, bisa khusyuk, bisa hadir. Terus kita kaji, kita pelajari, kita dalami, akhirnya kita bisa betul-betul menemukan nikmat lazatnya ibadah sholat. Nah, dari situlah buahnya kita bisa merasakan betul-betul kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yakinlah dengan keilmuan yang kita miliki, didasari dengan keilmuan, apa yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita kerjakan, aktivitas apapun yang kita kerjakan akan menunjukkan, akan menjadi tanda itu adalah perbuatan yang baik. Wa'in wanun likullil mahamidi, menjadi tanda kalau itu perbuatan yang baik dan selalu dan nyata ini. Tidak mungkin orang itu kalau berilmu dengan keilmuannya, dengan ilmu terus diamalkannya, tidak mungkin orang itu akan berbuat maksiat. Tidak mungkin orang itu berbuat mencuri, mencopet, berzina, berjudi dan sebagainya. Karena dia tahu tentang hukum, tentang efek, tentang azab yang akan ditimpakan kepada orang tersebut. Maka jelas sekali keutamaan tentang ilmu, keutamaan orang yang mempunyai ilmu, keutamaan orang yang menjalankan, mengamalkan ilmu tersebut, akan menjadi tanda, akan menjadi simbol bahwa ini adalah orang baik, orang yang terpuji, orang yang kelakuannya baik. Kita bisa melihat di masyarakat banyak sekali kasus-kasus yang bisa kita jumpai, baik skala kecil ataupun besar, banyak sekali. Orang tiap hari sholat, poso ya poso, tapi kelakuannya belum baik, belum menunjukkan bahwa itu perbuatan yang baik, belum menunjukkan bahwa itu perbuatan orang-orang muslim yang betul-betul takwa kepada Allah. Nah, ini berarti masih diklarifikasi, butuh klarifikasi, butuh penjelasan. Kalau begitu orang tersebut berilmu enggak? Nah, mengamalkan ibadah itu dilandasi dengan keilmuan enggak? Kalau tidak dilandasi dengan keilmuan, ya mohon maaf, ya mungkin sia-sia. Maka bagi kita sebagai orang Islam, inilah tupoksinya, tugas kita sebagai orang Islam dalam rangka kita dijadikan khalifah di muka bumi ini. Kewajiban kita diantaranya adalah kewajiban mencari ilmu, mencari pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kalau kita masih pelajar SMP, SD dan sebagainya, ya carilah ilmu yang berhubungan yang berkaitan dengan usia itu. Tapi sisi lain dari kacamata ilmu Islam, dari kacamata agama Islam, justru dengan kita
ditanamkan sejak dini tentang keilmuan ini, maka justru nanti akan menambah semakin cakrawala pengetahuan kita akan semakin berkembang. Karena dalam Islam prinsipnya ilmu yang paling mendasar yang harus dipelajari, dikaji, dipelajari dan diamalkan adalah ilmu tauhid. Nah, bagaimana Allah itu? Siapakah Allah itu? Itu harus ditanamkan dulu keilmuan itu. Baru kalau keimanan itu sudah tertanam, terpatri dalam jiwa seseorang, dalam diri anak, ya kan, maka bisa naik kepada ilmu di atasnya. Ada ilmu fikih, ini wajib dikaji. Karena dengan ilmu fikih, dengan ilmu kita mengetahui ilmu fikih, kita mengerti tentang hukum syariat. Ini menurut ini hukumnya haram, ini wajib, ini makruh, ini sunnah. Nah, inilah dengan kita mengetahui, dengan kita mempunyai ilmu akan menjadi pembeda antara orang yang bodoh dan orang yang berilmu. Antara orang yang melakukan ibadah dengan didasari ilmu akhirnya menjadi sah ibadahnya, dan orang yang melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu akhirnya ibadahnya sia-sia. Naudzubillah. Maka untuk itu tanamkan himmah, semangat, hirroh semangat untuk tetap mencari ilmu. Ingatlah, ilmu itu akan menghiasi hidupmu. Ilmu itu akan menjunjung derajatmu. Ilmu itu akan mengangkat semua harkat dan martabat kita, juga keluarga kita. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wa kulan ana sira ana iku mustafidan wong kang amri faidah kula yaumin ing dalem saben-saben dina ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu wasbah lan nglangi sira fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira segara fi buhuril fawaidi ing dalem pira-pira faidah kang den serupakake kaya segara. Ini idhofah lujainul ma' ini ya. Secara ilmu balaghahnya namanya idhofah lujainul ma' ya. Oke. Wa kun mustafidan kullu yaumin ziyadatan minal ilmi. Dan lek iso awake dhewe iku tiap hari adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Misalkan kalau hari ini kita belajar tentang abjad atau huruf hijaiyah. Kalau kemarin kita sudah belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, ro, za, baru hari ini harus ada penambahan. Sin, shin, shod, dot misalkan. Jadi harus ada penambahan. Mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Jadi keilmuan kita, pengetahuan kita diusahakan setiap hari ada penambahan, ada peningkatan. Enggak cuma itu sebenarnya dalam rangka untuk menuju kepada Allah, taqarrub ilallah, enggak cuma itu, pengamalannya juga. Jadi selain kita menimba ilmu pengetahuan kita bertambah, amal kita juga harus bertambah. Kalau kemarin kita belum sholat qobliyah subuh, ya hari ini kita tahu hukumnya itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad yang sunnah benar-benar dikuatkan, dikukuhkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat rawatib muakkad. Maka ketika kita mengetahui hukumnya dan keterangan yang ada yang ditangani oleh guru-guru kita, terus kita amalkan, justru itu lebih baik. Oke. Wasbah fi buhuril fawaidi. Minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.